Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Rodutul Jannah, bertugas sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil penelitian kami. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik mengenai psikologi perkembangan peserta didik. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Kiki Lutfiatul Mukaromah, yang ketiga Irmala Nurul Rosida, yang keempat Ajeng Nia Ramadhani, yang kelima Intan Antika Faramita, yang keenam Nursinta Fadilah, yang ketujuh M. Iqbal Azura, yang kedelapan Valen Pratama, 9 Zaid Salman Renca, dan yang ke-10 Anggun Maharani. Baiklah, langsung saja, inilah hasil penelitian dari kelompok 1 mengenai psikologi perkembangan peserta didik yang akan disampaikan oleh latar belakang. Guru cenderung lebih berfokus dan mengutamakan perkembangan kognitif atau pengetahuan yang terjadi pada peserta didik. Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik dengan cara mendukung dan memberikan fasilitas kegiatan belajar mereka. Dalam hal ini, guru memegang peran penting dalam membentuk peserta didik untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru juga harus memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. Rumusan masalah. Bagaimana seharusnya guru memahami setiap perubahan atau perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui betapa pentingnya memahami psikologi perkembangan peserta didik. 2. Untuk memahami apa saja yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses perkembangan peserta didik. Manfaat penelitian. 1. Sebagai acuan untuk perbaikan bagi guru atau calon guru dalam memahami dan memperhatikan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. 2. Menambah pemahaman terkait psikologi perkembangan peserta didik. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam mencari atau memahami suatu studi penelitian yang kurang atau belum diketahui secara mendalam dengan cara mengumpulkan data dan fakta melalui kata-kata yang membentuk suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi dalam bentuk kata yang berupa buku, jurnal, teori penelitian terdahulu serta pendapat mengenai masalah yang diteliti. Yang pertama, literatur. Kegiatan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan peneliti. Yang kedua, internet searching. Memanfaatkan internet sebagai sumber dalam mengumpulkan data yang berupa e-books, jurnal, artikel, dan sejenisnya. Analisis data. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, reduksi, yaitu rangkuman data yang dikumpulkan. Yang kedua, penyajian data. Peneliti menyajikan data berupa teks naratif. Yang ketiga, kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan untuk mendapatkan makna dari hasil penelitian. Setelah melakukan berbagai proses pengumpulan data mengenai psikologi perkembangan peserta didik, maka peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, psikologi perkembangan peserta didik merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Namun, pada kenyataannya, guru lebih mengutamakan atau cenderung memperhatikan perkembangan kognitif atau pengetahuannya saja. Padahal, memperhatikan dan memahami psikologi perkembangan peserta didik
didik akan membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, pengertian psikologi perkembangan peserta didik itu sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang membahas berbagai aspek perkembangan peserta didik, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang meliputi perkembangan kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Hal ini seharusnya menjadi fokus bagi guru dalam membantu peserta didiknya untuk mengembangkan segala potensinya secara optimal. Guru harus bisa memahami karakter dan perkembangan yang terjadi pada setiap peserta didik. Guru juga tidak bisa menyamaratakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, guru perlu memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Beberapa hal tersebut yaitu, yang pertama, guru harus memperhatikan perkembangan yang terjadi pada setiap peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Mufidah Istati, anak pada usia sekolah dasar mengalami perkembangan kognitif pada periode peralihan, yaitu dari tahap praoperasional ke tahap operasi konkret, yaitu sekitar usia 6 tahun. Seiring dengan kemampuan berpikirnya, anak mengalami perkembangan kemampuan bahasa lisan, membaca, dan menulis yang didapat oleh pengalaman belajarnya selama di sekolah. Dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya, guru harus bisa memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Namun, seorang guru seringkali tidak memperhatikan hal tersebut. Ironisnya, bahkan seorang guru lebih memperhatikan atau cenderung lebih dekat dengan anak yang lebih unggul daripada peserta didik yang kurang dalam segi kognitif. Dan yang kedua, afektif. Pada usia sekolah dasar kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3, peserta didik cenderung tidak dapat mengontrol emosinya. Peserta didik menampilkan berbagai jenis emosionalnya, sangat mudah marah lalu bertengkar dengan temannya, ada juga yang suka menangis, ada yang ceria, pembuat onar, berkata kasar, dan lain sebagainya. Lalu, pada usia sekolah dasar kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, peserta didik sudah mulai bisa mengontrol emosionalnya. Nah, mereka mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima dan disenangi oleh orang lain. Untuk menilai perkembangan aspek afektif yang dimiliki peserta didik, guru dapat melakukan penilaian dengan melibatkan konsep utama seperti bagaimana dengan emosinya terhadap lingkungannya, lalu bagaimana sikapnya terhadap temannya, dan lain sebagainya. Tidak lupa, guru juga harus menerapkan strategi yang dapat digunakan agar peserta didik mengalami perkembangan afektif yang optimal. Lalu yang ketiga, dari aspek psikomotor. Pada peserta didik, khususnya sekolah dasar, mereka masih dalam proses perkembangan yang sangat aktif dan beragam. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pada kehidupan anak-anak sering sekali terjadi ribut-ribut yang bagi orang tua mereka kurang mengerti. Mereka sangat mengganggu dan merepotkan. Mereka masih suka bersenang-senang, maka sebagai guru harus bisa menggunakan strategi yang dapat menjadi tempat untuk peserta didik mengembangkan ranah psikomotornya. Contohnya, guru dapat menyelipkan ice breaking di tengah pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan ranah psikomotor, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, guru juga harus memahami karakteristik pada peserta didik. Lalu apa saja yang perlu dipahami? Yang pertama yaitu jumlah siswa. Guru harus mengetahui jumlah siswa yang akan diajarnya untuk menentukan metode dan bahan ajar yang sesuai. Yang kedua ada latar belakang. Guru juga harus memahami latar belakang siswa seperti apa lingkungan keluarganya dan bagaimana
keluarganya, dan informasi tersebut didapatkan dari teman sebayanya atau dari orang terdekat siswa seperti orang tua, nenek, atau tetangganya. Lalu yang ketiga ada indeks prestasi. Guru juga harus mengetahui indeks prestasi siswa sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu ada tingkat kecerdasan. Lalu kemudian kebiasaan belajar. Nah, guru juga harus bisa mengetahui apa yang disenangi oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, sehingga guru dapat menerapkan gaya belajar tersebut agar siswa tidak merasa bosan. Lalu yang keenam itu literasi. Guru juga perlu memperhatikan kemampuan siswanya dalam membaca dan menyimpulkan. Lalu minat belajar, ada hasil tes. Guru bisa memahami karakteristik siswa dengan tes atau tugas yang diberikan pada siswa. Lalu memahami keinginan siswa. Hal ini dapat dicapai dengan meminta siswa untuk berbagi pandangan, seperti apa suasana belajar yang mereka mau dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada lapangan kerja yang diinginkan. Guru harus membimbing dan memotivasi kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. I really got 'em thinking this was all just fun and games. Baik, yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Menurut Wina Mustikati et al. 2023 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu faktor internal, faktor jarak, bahkan faktor atau pembawaan yang berasal dari dalam diri peserta didik, dan potensi perkembangan dari psikologis peserta didik itu sendiri. Ada beberapa bagian dari faktor internal, yaitu faktor psikologis. Dalam faktor psikologis ini mencakup hal tentang kejiwaan, mental, dan emosi setiap peserta didik itu berbeda. Lalu faktor genetik, sifat pewarisan dari orang tua yang mempengaruhi sifat bawaan seorang anak dari orang tuanya seperti warna kulit, tinggi badan, dan sebagainya. Faktor fisiologis, faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seorang anak. Beberapa faktor fisiologis yang mempengaruhi itu adalah seperti bentuk tubuh, warna kulit, dan faktor makanan atau gizi. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa bagian dari faktor eksternal itu meliputi faktor ekonomis. Faktor ini sangat penting dalam kehidupan seorang anak, di mana biaya sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan yang lainnya. Lalu faktor kebudayaan. Budaya juga sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan dari seorang anak, dikarenakan di Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan dari Sabang sampai Merauke dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Lalu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Setelah mengenal lingkungan keluarga, anak akan mengenal lingkungan masyarakat yang juga akan mempengaruhi perkembangan belajar bagi seorang anak. Poin selanjutnya yaitu permasalahan umum dalam perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, dan terdapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Menurut Syalsa Dwi Aprina et al. 2023, terdapat beberapa permasalahan umum dalam perkembangan peserta didik beserta dengan solusinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, anak malas belajar. Ini merupakan seorang individu yang cenderung enggan atau tidak memiliki motivasi belajar, yang dapat dipicu oleh faktor seperti ketidakminatan, motivasi yang rendah, kurang fokus, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru benar-benar harus menjadi motivator yang handal bagi seorang siswa untuk mempengaruhi peserta didik tersebut agar tidak malas belajar. Yang kedua, kebiasaan menyontek. Kebiasaan menyontek sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar peraturan. Alasan orang menyontek biasanya bervariasi, termasuk tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi, ketidakpercayaan diri, atau ketidakpuasan dengan kinerja mereka sendiri. Solusi yang dapat digunakan guru itu menanamkan nilai kejujuran siswa, menghargai kerja keras dan hasil belajar siswa, serta menjadi guru yang tegas. Ketiga itu ada suka bertengkar. Merupakan satu masalah yang dialami peserta didik secara keseluruhan, yang mana bertengkar merupakan cara mereka mengatasi permasalahan antar peserta didik.
Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor termasuk kurangnya pengawasan, tekanan teman, ketidakpastian dengan orang tua, pengalaman negatif di sekolah, serta kelebihan agresif dan pengaruh buruk dari lingkungan. Salah satu solusi guru untuk menangani siswa yang sering bertengkar yaitu memberikan perhatian yang cukup pada siswa. Dan yang terakhir, suka menghina temannya. Peserta didik secara umum masih kanak-kanak yang mana suka menghina atau mengejek satu sama lainnya. Beberapa penyebab anak menghina itu seperti dari pengaruh lingkungan, perasaan yang tidak aman, kurang rasa empati, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi, dan dorongan untuk menonjolkan diri di hadapan teman-teman mereka sendiri. Beberapa solusi yang dapat digunakan adalah dengan menanamkan karakter positif pada peserta didik. Tidak langsung menyalahkan atau menyudutkan peserta didik yang suka mengejek temannya, dan mengajarkan untuk anak memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian, tidak jarang seorang guru mengesampingkan psikologi perkembangan peserta didik dan hanya mementingkan perkembangan kognitif atau pengetahuan dari peserta didik. Guru tidak bisa jika hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja, karena aspek afektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan merupakan dua aspek yang menjadi implementasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, oleh karena itu, guru harus memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, mulai dari perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, memahami karakteristik para peserta didik, mengidentifikasi faktor yang menghambat perkembangan peserta didik, dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Kesimpulan dalam penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan peserta didik sangatlah penting bagi peserta didik dalam membantu proses perkembangannya. Memahami psikologi perkembangan peserta didik juga bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran agar berjalan lebih lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi pada masing-masing peserta didiknya. Demikian video presentasi dari hasil penelitian kelompok 1 mengenai psikologi perkembangan peserta didik yang dapat kami laporkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain't got nothing on me. These people do not faze me. Enjoying every moment.